got so all singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the Pertama kita buka paket treasure, lalu ada 2 router, switchnya ada 3, di sebelah kiri 1 dan di sebelah kanan ada 2 switch. Di sebelah kiri ada 3 PC dan di sebelah kanan ada 6 PC. Lalu penghubung router dengan switch menggunakan kabel strike, begitu juga menghubungkan switch dengan PC dengan menggunakan kabel strike ke PC 0, ke PC 1 dan ke PC 2. Lalu penghubung router menggunakan kabel crossover itu dimatikan agar menambahkan fast Ethernet. Itu juga sebelahnya router dan switch menghubungkan dengan kabel strike, switch menghubungkan ke PC dengan kabel strike juga, PC 4, PC 5, dan sebelahnya juga menggunakan kabel strike. Lalu kita buat IP-nya 192.168.20.200/26. Ini sebenarnya 192.168.20.225/26. Switch juga kita buat IP-nya 192.168.20.181. Di sebelahnya juga kita buat IP-nya 192.168.20 dan 65. Dan di sebelahnya 192.168.20.1/26. Kita buat IP address-nya, subnet mask dan default gateway. Di sebelahnya juga IP address-nya, subnet mask dan default gateway. Lakukan hal yang sama ke PC-nya. Buka ipconfig dan isi IP address dan subnet mask dan default gateway. Berhubung saya lupa mengisi ipconfig di PC kedua, di akhir saya akan membuatnya. Lalu kita buat nama PC-nya dengan IP-nya yaitu 192.168.20.2, 192.168.23, 192.168.24. Subnet max-nya sama, yang membedakan adalah IP-nya. 192.168.20.66, 192.168.20.67, 192.168.20.68, dan sebelahnya 192.168.20.182, 192.168.20.183, 192.168.20.184. Setelah itu klik router untuk melakukan konfigurasi, lalu klik CLI, ketik N, lalu enable dan konfigurasi terminal, lalu kita ganti hostname-nya dengan nama kita sendiri, terserah namanya apa saja boleh. Klik line konsole 0
enter, ketik password, lalu isi password dengan nama kita dan disertai angka. Lalu enter, ketik login dan lalu exit. Lalu kita ketik enable script disertai dengan password yang tadi telah kita buat. Lalu enter, ketik service password tanda penghubung encryption. Lalu enter, ketik banner MOTD tanda pagar, isi pesan yang ingin disampaikan terserah apa saja, lalu tanda pagar lagi, enter, exit, lalu ketik prmem dan ketik show running tanda penghubung config. Lalu ada bacaan more, kita klik spasi saja, konfigurasi terminal, lalu enter, kita isi interface FA 1/0 yang router sebelah kiri. IP addressnya 192.168.20.200 dan subnet maxnya 255.255.255.192. Lalu ketik no shutdown, lalu exit, lalu ketik interface FA 0/0 yang router sebelah kiri, lalu enter, ketik IP addressnya 192.168.20.1, subnet maxnya 255.255.255.192. Enter, ketik no shutdown, enter, ketik exit, lalu masuk ke router DIP, networknya 192.168.20.0, network yang kedua 192.168.20.192, lalu exit. Selanjutnya pindah ke router yang sebelah kanan, klik CLI, lalu ketik enable, lalu konfigurasi terminal, lalu kita ganti hostname-nya dengan nama kita terserah apa saja, lalu ketik line console 0, lalu buat password dengan menggunakan nama kita dan disertai dengan angka, enter, ketik login, lalu enter lagi, ketik exit dan enable script dengan password yang telah kita buat tadi, lalu service password tanda penghubung encryption, enter, lalu banner MOTD tanda pagar, masukkan pesan yang ingin disampaikan, lalu tanda pagar lagi, exit, masuk ke WRMem, enter, ketik show running tanda penghubung config, lalu ada bacaan more, kita klik spasi, lalu konfigurasi terminal lagi, lalu interface FA 1/0, IP addressnya 192.168.20.225, subnet maxnya 255.255.255.192, lalu no shutdown, exit, masuk ke interface FA 1/0, IP addressnya 192.168.20.66, lalu subnet maxnya 255.255.255.192, shutdown, exit, lalu masuk ke interface FA yang 6/0, IP addressnya 192.168.20.181, net maxnya 255.255.255.192, lalu no shutdown, exit, masuk ke router RIP, networknya 192.168.20.192, networknya 192.168.20.64, 192.168.20.128, exit. Lalu kita coba dengan PC 8 ke PC 2, ternyata PC 2 nya saya lupa mengisi IP config-nya. Jadi kita isi IP config-nya di PC kedua, IP address-nya 192.168.20.4, subnet maxnya 255.255, lalu kita ganti dengan 192, default gateway-nya 192.168.20.1. Nah, lalu kita coba lagi dengan PC 8 ke PC 2. Yang pertama hasilnya valid, lalu yang kedua hasilnya successful, berarti berhasil. Kita coba lagi PC 5 ke PC 6, hasilnya valid. Kita coba lagi yang kedua, hasilnya sukses, berarti sudah berhasil. Kita coba ke PC 4 ke PC 0, valid.
valid, yang kedua hasilnya sukses.